Bang. Ya, malam ini kehadiran Siap. Kang Dedi, ya? Jadi Kang Dedi dan Anwar. Bang Anwar, ayah dari almarhum Nizam ya. Semangat terus. Tepat jam 1:10 dini hari. Iya. Ini di kediaman Farhad Abbas, pembela kaum lemah. Saya mengucapkan terima kasih Siap. kita sebagai saudara, dan saya tertarik perkara kalian dan saya siap membantu tanpa pamrih. Semata-mata ingin meluruskan persoalannya gitu. Saya nggak yakin Anda membunuh anaknya. Gitu. Dan saya yakin Polres Sukabumi akan bekerja secara profesional tanpa ada tekanan, tanpa ada opini-opini negatif yang dibuat oleh orang-orang yang kita anggap cari panggung aja. Gitu. Ini yakin nih hati nurani kita membela. Sama, Bang. Yakin ya, Bang Dedi? Yakin, saya dari awal yakin, Bang. Ini kita ketemu di televisi aja, Kang. Saya sangat sedih kepergian putranya, dan insya Allah husnul khotimah dan diberi ketabahan seluruh keluarga ya. Jadi Pak Anwar tanya aja saya gimana. Ya. Alhamdulillah. Jadi gimana cerita kamu? Saya bantu gimana? Jadi Pak Anwar ini ada backing, nggak ada backingnya, Allah backing kita ya. Ya, itu luar biasa. Gitu. Saya juga ingatkan kawan-kawan jangan sembarang menuduh lah, jangan sembarang seolah-olah pembiaran pembunuhan tuh nggak ada begitu-gitu. Betul. Namanya orang tua lagi dalam keadaan berduka, nggak semudah itu dia. Betul, Bang. Kalian tuduhkan ini adalah pelapor loh, orang yang melaporkan. Tahun lalu melaporkan ke 2024 akhir. Iya, melaporkan ke Polres Iya. Ya. Cuman waktu itu berakhir dengan perdamaian karena istri saya sujud ke saya memohon-mohon untuk Iya. tidak dilanjut. Ya, terus kenapa ada tuduhan katanya biar aja mati atau segala macam, itu maksudnya apa kok? Itu gini, kebetulan saya waktu itu lagi tidak ada pegangan, Bang ya. Saya mencoba menghubungi ibu kandungnya, siapa tahu dia bisa membantu. Dan ternyata jawaban dia sangat tidak respect, dan akhirnya saya menyimpulkan kalau ibu kandungnya itu tidak menyayangi anak saya. Dan memang sengaja saya membuat chat itu agar ibunya sakit membaca chat itu dari saya. Oh iya. Padahal yang aslinya anak saya obatin. Gitu. Ya pokoknya berbohong lah. Iya, Karena memang berbohong agar tapi dia anak itu dulu memang diserahkan ibunya kan? diserahkan ibunya. Diserahkan ibunya dengan alasan apa? Dia nggak mengurus kan? Diserahkan ibunya. Bukan kamu rebut kemudian kamu culik kemudian apa enggak kan? Bang. Atau itu kabar yang sangat bohong. Oke, semangat terus. Saya Farhad Abbas siap membela Amin. Pak Anwar dan keluarga, dan kita luruskan persoalannya ya. Siap. Kebetulan besok saya harus berangkat ke Sulawesi, dan nanti tim semua tanggal 5 kita siap untuk mendampingi pemeriksaannya. Dan mudah-mudahan nanti kalau kita bisa buktikan bahwa itu tidak terbukti, maka orang-orang yang melaporkan atau LSM ataupun lawyer-lawyer yang melaporkan kalian akan kita laporkan balik ya. Baik, Bang. Ya, terus Karena ini mereka bukannya minta pengaduan biasa, tapi harusnya kan nanti polisi bisa menjadi tanpa harus ada laporan pidana dari kalian gitu. Kok ini dituduh membunuh padahal anaknya sudah jelas bahwa yang pelakunya adalah ibunya. Ini masih istri ya yang masih istri. udah ditahan. Udah. Udah tahan, Pak. Udah. Terus bapak itu yang dulu pernah mendamaikan waktu itu, Ya, ada di sana. Pak siapa namanya? Pak Haji Isa. Haji Chef. Pak Haji Isep tuh tahu kan bahwa kamu nggak jahat kan? Tahu. Yakin kan? Nggak mungkin ya dia biarkan. Kalau dia tahu kamu pembunuh nggak mungkin dibela kan? Betul nggak? Oke Pak Haji Isep, salam kenal Farhad Abbas, dan mudah-mudahan semangat terus ya Pak Kang Dedi. Siap, Bang. Kang Dedi ini sahabat lama tapi baru. Ini gimana ceritanya kok bisa? Jadi gini, Bang. Ya. Nah, ini ceritanya Nah, bukan ketemu aku nih ya, Farhad kalau Abbas. ketemu Abang kan sering aku tuh aku kan sering sidang di PN pusat nih, Bang. Iya pusat ya. Abang sidang, aku sidang. Terus ketemu di selatan juga sering, Bang. Iya. Cuma ya Allah mempertemukan malam hari ini. Nah, kenapa beliau tertarik untuk dibela kaum lemah itu? Memang lihat video tuh. Karena saya tuh sering, Bang. Saya tuh sering bantu di Sukabumi itu orang-orang yang mampu. Karena kasus saya pertama itu aku viral. Orang dihukum mati 13 orang, saya bantu, Bang. Orang miskin semua tapi lolos, Bang, jadi 20 tahun 18 tahun. Iya. Itu yang menjadi contoh, dan itu biaya dari saya, Bang. Mereka orang miskin, Bang. Ini memang pembela kaum lemah itu harus berjuang dan Ya. Jadi bukan pikiran aja, semua materi saya keluar, Bang. Hari ini saya juga bantu dia. Lillahi ta'ala ya, kita masih bisa berjalan terus. Ya semangat ya. Kalau Jakarta bisa tinggal tempatku juga kalau nggak ada hotel di mana bisa. Siapa? Semangat Sekarang terus. di rumah saya, Bang. Oh di rumah Pak. Ya, di Saudara kita mana surat kuasanya udah ada? Ada, Bang. Sudah. Siti minta pulpen sih. Nanti kita sahur begini. Siapa? Biar kita Siapa?
Coba. Wah, kebanggaan saya bisa ketemu abang lagi. Wah, saya yang merasa Ya bersyukur Allah. tengah malam bisa ketemu dengan Pak Dedi dan Kita sibuk banget, waktunya diatur-atur. Jadi saya ada rezeki itu dibagi-bagi bang. Jadi tidak bagi-bagi yang teman-teman yang nggak mampu, masyarakat yang nggak mampu gitu loh. memang harus begitu. Menjadi lawyer hebat harus membela kaum lemah dan Iya gitu bang. Sama-sama lah. Abang punya tujuan mulia, saya juga insya Allah. Mudah-mudahan Allah mendengar kita, tahu kita. Tanda tangan dulu. Bapak ada pulpen? Aduh, kayaknya di Siti, Mbak Siti, Siti, minta pulpen. Pulpen di wow ini saya sedih miris mendengar hasil RDP itu. Kita tidak boleh laporan, subhanallah, sebagai warga negara yang baik. ya kita lihat ini fungsi peradilannya kan bukan di RDP tapi kita hargai RDP tapi kan artinya jangan terpengaruh. Ini kan kasus pidana, pembuktiannya kan tidak sesimpel pengakuan membuat opini Hanya seperti itu. pengakuan saja, itu kan harus ada bukti juga kan. Ini orang tuanya kehilangan anaknya loh. Berapa dengan istri pertama Ibu Indonesia pernikahannya berapa lama? Saya nikah 2012 akhir dan bercerai pun 2013 akhir. Oh iya. Pak Oke. dokter. Ini saya tanda tangan ya surat kuasanya. Coba. Ini kita gunakan kantornya Pak Dedi Setiadi di Sukabumi ya. Ada kantor kan? Ada kantor Sukabumi di Jakarta juga. Kata semangat terus. Pakai 2 alamat bang. Saya sap dulu bang ya. Nanti teman-teman yang lain tinggal. Iya. Nanti kan bisa. Ya semangat terus ya. Siapa? Ini menjelang sahur. Pokoknya kalau dari dulu saya kalau membela itu kasus Prodio itu biasa 3 kali 24 jam gak pernah tidur. Dan malam Natal maupun malam Lebaran tetap kami bilang gak ada istirahat. Siapa? Dulu kasus bom Natal dulu kita nggak ada istirahat. Bahkan pengacara yang umat Kristen ini malam Natal juga ikut. Mereka nggak ada bilang kami Natal dulu nggak. Mereka dampingi. Siapa? Itu sahabat-sahabat terbaik saya dan kita termasuk tangguh gitu sehingga para penyidik tuh juga kaget tuh kalau lihat kita bekerja. Amin bang. Siapa? Perbanyak air putih. Siapa? Oke, semangat terus dan semoga Allah Melindungi kita. memudahkan semua jalan Memudahkan kita. semua urusannya. Dan siapapun pelakunya tetap akan dihukum seberat-beratnya. Saya yakin ayahnya bukan pelakunya dan Siapa? inilah pelapornya gitu. Jangan dibolak-balik. Semangat terus.